Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu yang terhormat, terlebih dahulu marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua hari ini masih berkesempatan menghadiri acara kajian rutin Sirah Nabawiyah yang diselenggarakan oleh KMMI. Yang kali ini topiknya bahasannya tentang harta Nabi Muhammad SAW bersama yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Agus Setiawan. Dan juga tak lupa salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita akan nantikan syafaatnya pada akhir zaman kelak. Saudara hadirin hadirat yang terhormat, atas nama pengurus KMMI, kami sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ustadz Dr. Agus Setiawan yang berkenan membagikan ilmu beliau tentang Sirah Nabawiyah ini, yang mana minggu ini sudah memasuki sesi kelima. Semoga insya Allah ilmu yang beliau sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua, sekaligus juga menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu semua yang sudah menyempatkan waktu mengikuti seri kajian KMMI ini sedari awal. Semoga amal baik kita semua mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya sebagai pembuka acara, mari kita baca bersama-sama surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya akan saya sampaikan agenda, kurang lebihnya agenda Sirah Nabawiyah kali ini adalah sebagai berikut. Nah, pertama adalah pembukaan yang baru saja kita lakukan. Kemudian kita akan dengarkan, karena Bapak Ustadz Agus Setiawan sudah hadir, mungkin kita akan langsung aja masuk ke acara utama dari Pak Ustadz Agus Setiawan setelah ini. Kemudian nanti di akhir acara penutup dan doa, kami mohonkan pada Pak Ustadz untuk membaca doa penutup bersama-sama nantinya. Dan juga karena maghrib di Abu Dhabi nanti pukul 6.27, jadi mungkin kita sepakat semua ya, kalau insya Allah pukul 6.20 kita selesaikan acara kajian ini, karena biasanya iqomahnya cuma 5 menit dari azan di masa pandemi ini. Jadi untuk memberikan kesempatan juga kepada jamaah untuk bersiap-siap melakukan sholat maghrib di masjid. Selanjutnya nanti mungkin akan ada sesi tanya jawab, kurang lebih setengah jam buat para hadirin hadirat yang memiliki pertanyaan bisa menanyakan langsung nanti ke pas setengah jam terakhir, atau juga bisa menulis di kolom komentar. Oke, selanjutnya karena Pak Ustadz sudah bersama-sama kita, silakan Pak Ustadz untuk mendengarkan ilmu kajian Sirah Nabawiyah kali ini. Tafadhol Pak Ustadz. Terima kasih Mas Bondan. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, jamaah keluarga Muslim Indonesia di Abu Dhabi dan di Uni Emirat Arab secara umum, serta jamaah dari berbagai negara. Saya lihat ada yang dari Oman, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Sydney dan lain sebagainya, serta tentunya ada yang dari Indonesia. Tidak ada kata yang pantas kita lantunkan di malam hari ini atau di sore hari waktu Abu Dhabi, melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kembali Allah percayakan hidup bagi kita di hari ini. Allah sehatkan kita, Allah limpahkan rezekinya yang begitu luas kepada kita. Sudah sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada diri kita dalam surat Fatir ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yang artinya, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian yang cukup bagi kalian untuk merenung, bagi yang mau merenungkan. Allah sampaikan umur kita hingga hari ini, Allah panjangkan usia kita hingga hari ini, sebenarnya waktu yang cukup untuk kita berpikir betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sekaligus masih minim dan sedikitnya amal ibadah kita. Marilah kita tingkatkan amal-amal kita. Kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah dan juga tentunya Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW. Sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui, kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita serta mengumpulkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, jamaah KMMI Abu Dhabi dan juga jamaah di mana saja berada, insya Allah kajian sirah nabawiyah kita ini memasuki pembahasan tentang amwalun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan berbicara tentang harta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dengan fakta sejarah ini kita akan lihat bahwa betapa luar biasanya sosok yang menjadi tauladan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan kami jadikan engkau ailan fa'aghna, maka Allah Subhanahu wa taala mengkayakan, Allah mensejahterakan engkau wahai Muhammad SAW. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang harta, maka para ulama fikih menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta itu adalah seluruh yang dimiliki oleh seseorang. Baik itu uang atau emas perak, hewan, tanah, pohon, properti, dan harta benda lainnya. Itulah yang didefinisikan oleh para ahli fikih yang dimaksud dengan amwal ataupun harta. Jadi harta itu bukan hanya uang, harta itu bukan hanya emas, harta itu bukan hanya perak, tapi juga mencakup dari berbagai macam hal, termasuk misalkan hewan. Di sebagian wilayah, di sebagian provinsi dan di sebagian daerah di Indonesia, untuk mengukur kekayaan seseorang itu dilihat berapa ternaknya. Dia sapinya ada berapa ekor, dia mas kawinnya bawa berapa kerbau. Jadi itu termasuk di antara harta. Dan mengukur kekayaan seseorang itu dengan harta. Para ulama mengatakan termasuk harta itu adalah tanah. Tanahnya itu luas. Sekian hektar dan lain sebagainya. Sejauh mata memandang itu adalah tanah milik dia misalkan. Jadi itu juga merupakan harta. Begitu juga dengan pohon. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati,
Saya tertarik, ada seorang kawan, beliau berasal dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Jadi di sana itu untuk membeli tanah itu bukan per are atau per tombak atau per meter atau per ini, tapi berapa batang pohon kelapa, ya. Jadi misalkan beli 100 batang, jadi nah itulah yang ini. Begitu juga untuk mengukur kekayaan seseorang. Jadi untuk mengukur kekayaan seseorang itu dilihat dia punya berapa batang pohon kelapa, ya. Jadi kembali bahwa ini semuanya dimasukkan dalam apa yang disebut dengan harta. Begitu juga dengan properti. Ya, ini biasanya kalau properti ini orang Betawi, kontrakannya, kos-kosannya, ya, dan harta benda lainnya. Jadi para ulama fikih mendefinisikan bahwa harta itu bukan saja cash money, uang cash, bukan saja emas dan perak, ya, tapi termasuk di antara harta itu adalah hadirin khotimahkumullah, yaitu segala macam yang dia menjadi nilai, ya, memiliki nilai. Tadi saya katakan emas perak, cash money, hewan, tanah, pohon, properti, harta benda lainnya, inilah yang disebut dengan harta. Jadi ketika kita berbicara tentang harta Nabi SAW, maka di sini bukan hanya dengan cash money, bukan hanya berkaitan dengan emas dan perak, tapi juga berbagai macam hal yang ini memiliki nilai dalam pandangan para ulama. Hadirin khotimah rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang berharta, dan ini la khilafa fih. Dalam berbagai kitab yang saya baca, maka di sini bahkan ada kalimat la khilafa baina tsnain. Artinya nggak akan terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Diakui secara sepakat bahwa Nabi SAW adalah orang yang berharta. Bahkan dalam kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan bahwa sebagian ulama Andalusia, artinya di daerah Spanyol, ulama Andalusia melarang untuk menyematkan atau mengatakan bahwa Nabi itu seorang yang miskin. Tidak boleh. Ya. Banyak ulama di Andalusia yang berpendapat bahwa ketika seseorang mengatakan bahwa Nabi adalah orang miskin, bahwa itu merupakan penghinaan kepada Nabi SAW. Bahkan penghinaan tersebut pantas dan layak untuk mendapatkan hukuman. Karena kenapa? Karena disepakati oleh para ulama bahwa Nabi SAW adalah seorang yang berharta. Nabi SAW adalah orang yang memiliki banyak sekali harta. Sehingga dengan demikian, ketika menyifati, ketika menyematkan, ketika mengatakan bahwa Nabi adalah seorang yang miskin, maka itu bentuk penghinaan kepada Nabi SAW dan layak untuk mendapatkan hukuman. Hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan harta Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini sudah dibahas oleh para ulama tapi secara terpisah dalam berbagai macam kitab. Ada dalam kitab-kitab sirah nabawiyah. Ya. Ada juga dalam kitab-kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini artinya adalah bagaimana hadis-hadis tentang fisik, tentang rumah, tentang harta dari Nabi SAW. Semua yang berkaitan dengan Nabi SAW maka masuk dalam Asy-Syama'il. Ya. Begitu juga adalah kitab Ad-Dalail. Ad-Dalail artinya adalah bukti-bukti. Bagaimana bukti-bukti kenabian Nabi SAW. Di situ juga kadang diangkat tentang harta-harta Nabi SAW. Dan tentunya dalam kitab-kitab hadis. Karena periwayatan daripada harta Nabi SAW ini dijelaskan dalam hadis-hadis. Jadi sebenarnya sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab sirah, dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, kelengkapan tentang biografi Nabi, dalam kitab Ad-Dalail, bukti-bukti kenabian Muhammad SAW, dalam kitab hadis dan lain sebagainya. Tapi saya dapati di antara yang paling lengkap, di antara yang paling lengkap membahas tentang harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dua orang ulama ini. Yang pertama adalah Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Yang kedua adalah Imam Al-Maqrizi dalam kitabnya Imta' al-Asma' lima lin nabiyyi minal ahwal wal amwal wal hafidah wal mata'. Dua kitab ini sangat lengkap memuat tentang
harta-harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi walaupun tadi dikatakan bahwa para ulama sepakat bahwa Nabi SAW bukanlah orang miskin, bahkan Nabi SAW adalah seorang yang kaya, tapi Nabi SAW mengatakan bagaimana posisi beliau dengan dunia. Beliau mengatakan, ma'ana, tidaklah aku terhadap dunia ini illa karakibin, melainkan bagaikan seorang pengembara, istazalla tahta syajarah, yang berteduh di bawah pohon. Ya. Kemudian roha wataroka, kemudian pergi dan meninggalkannya. Au kama qala sallallahu. Jadi kalau kita lihat bagaimana seorang pengembara, kalau kita lihat bagaimana seorang musafir yang dia kepanasan dan kemudian melihat ada sebuah pohon yang rindang, dia berteduh, maka tentunya tidak selamanya. Bahkan ya, dengan ilustrasi ini Nabi menjelaskan bahwa dunia itu hanya sesaat. Karena kenapa? Orang yang melakukan bepergian, orang safar, seorang pengembara, pasti mereka akan segera menuju ke tempat tujuan mereka. Jadi di tempat istirahat, di tempat mereka berteduh tidak akan berlama-lama. Begitulah hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Sekali lagi bahwa begitulah Nabi SAW mengumpamakan dunia bagi dirinya. Ya. Jadi kita sudah tahu definisi harta menurut pandangan ulama. Kita juga sudah tahu bagaimana Nabi SAW diakui oleh para ulama sebagai seorang yang kaya raya. Dan harta Nabi SAW begitu banyak. Ya, bahkan tadi saya mengatakan banyak ulama di Andalusia yang merasa dan menganggap bahwa orang yang mengatakan Nabi SAW adalah orang miskin adalah bentuk penghinaan kepada Nabi SAW. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya, tadi ya, ketika Nabi memposisikan dunia ini hanyalah tempat berteduh, maka kita lihat Nabi SAW walaupun beliau banyak hartanya, tapi beliau adalah orang yang paling zuhud. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman wala syatan wala ba'iran wala awsa bi syai'." Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan kambing atau unta. Beliau juga tidak memberikan wasiat harta kepada siapapun. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1256. Ya. Jadi Aisyah ingin menunjukkan bahwa Nabi SAW adalah seorang yang kaya raya, tapi memilih cara hidup sederhana. Nabi adalah orang yang berharta, tapi beliau adalah orang yang paling zuhud. Ya. Saking banyaknya harta, dibanding dengan apa yang beliau tinggalkan, sampai-sampai Aisyah mengatakan bagaikan tidak meninggalkan sama sekali. Karena kenapa? Karena nanti Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau kita dapatkan ya, bahwa Nabi SAW ternyata itu meninggalkan beberapa unta perah untuk istrinya. Ya. Jadi tapi kalau dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Nabi, itu memang tidak seberapa, hanya sedikit sekali yang beliau kemudian wariskan untuk istri-istri beliau. Ya. Jadi kembali bahwa Nabi adalah orang yang kaya, yang memilih hidup sederhana. Beliau adalah orang yang berkelapangan harta, tapi beliau zuhud. Ya. Baik, kita akan melihat sebagian saja ya, dari harta Nabi SAW. Karena tadi saya coba hitung berapa slide kira-kira untuk yang bisa dipresentasikan. Ya. Sebagian harta Nabi SAW. Yang pertama adalah budak dan hamba Nabi SAW. Budak ini adalah hamba yang zaman dulu itu masih diperjualbelikan, masih kemudian diwariskan, dan lain sebagainya. Ya. Yang pertama hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, budak Nabi SAW itu adalah Salma Ummu Rafi'. Ya. Salma Ummu Rafi'. Ada juga budak Nabi atau hamba Nabi, jadi ini semuanya adalah budak ataupun hamba yang perempuan, ya, hamba yang perempuan. Yang tadi saya katakan adalah Salma Ummu Rafi', kemudian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala adalah Khadra, ya. Yang kemudian lagi ada yang bernama Radwa, ada lagi yang bernama Maimunah binti Sa'ad, ada yang bernama Ummu Aiman. Nah, ini Ummu Aiman ini warisan.
dari Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian ada yang bernama Khalisah, ini maulanya Hafsah. Kemudian ada yang bernama Razinah, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Kemudian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, berikutnya ada Raihanah binti Syam'un al-Quraziyah. Kemudian ada yang bernama Saniyah, ada yang bernama Syadishah al-Ansariyah, ada yang kemudian Salamah. Salamah ini ibu susu daripada Ibrahim. Nabi SAW punya anak itu dari dua orang istri beliau. Yang pertama dari Khadijah radhiyallahu anha, dan kebanyakan istri Nabi SAW dan kebanyakan putra putri Nabi SAW itu dari Khadijah, dan ada satu yang berasal dari Maria, ya, dari Maria. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada suatu waktu di Madinah Nabi SAW menyurati para pemuka-pemuka Arab, mengajak mereka masuk Islam. Di antara yang Nabi surati adalah Raja Mesir yang bernama Muqawqis. Ya. Muqawqis ini tidak menerima Islam, tapi beliau menunjukkan iktikad baik. Walaupun beliau tidak menerima Islam, tapi beliau sebagai bentuk iktikad baik mengirimkan 2 orang wanita. Yang pertama bernama Maria, yang kedua bernama Shirin. Shirin ini adalah saudarinya Maria. Al-Qibtiyah artinya adalah mereka berasal dari suku Koptik. Dan di Mesir saat ini banyak suku Koptik dan mereka kebanyakannya adalah Kristen ataupun Nasrani. Cuma berbeda antara Koptik dengan Kristen Katolik saat ini dalam banyak hal. Di antaranya adalah Kristen Koptik tidak mengakui bahwa Natal itu tanggal 25 Desember. Nah, ini yang menarik. Ya. Jadi Kristen Koptik itu tidak mengakui bahwa Natal itu tanggal 25 Desember. Karena menurut mereka, dan ini ada kemiripan dengan kita, bahwa kalau bulan Desember itu adalah musim dingin atau winter. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan musim panas. Dengan bukti bahwa Maryam ketika baru saja melahirkan Nabi Isa, dan kemudian minta diberikan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan agar dia mengguncangkan pohon kurma agar rutop-rutop itu berjatuhan. Ini yang di Emirat, yang di Kuwait, yang di Middle East, yang di Oman, tahu betul bahwa rutop itu bisa masak itu ketika musim panas. Jadi Maria Al-Qibtiyah. Nah, ini juga Shirin, saudarinya Maria itu adalah hamba yang dimiliki oleh Nabi SAW. Begitu juga Anqudah Ummu Malih Al-Habasyiyah. Kemudian Laila Maula Fatimah, ini semua hamba perempuan, ini semua budak perempuan dibebaskan oleh Nabi SAW. Berapa banyak kita lihat? Ya, coba kalau satu budak, satu hamba, nilai dan harganya sekian puluh juta kali sekian hamba. Ini baru yang perempuan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, berikutnya adalah budak laki-laki. Ada Zaid bin Harithah yang kemudian dinikahkan dengan Ummu Aiman. Ada juga Usamah bin Zaid, anak daripada Zaid bin Harithah. Kemudian ada yang bernama Abu Kabsyah. Kemudian ada yang bernama Anjashah. Ada yang bernama Salih Syakran. Ada yang bernama Thauban. Ada yang bernama Rabah. Ada yang bernama Yasar. Ada yang bernama Abu Rafi'. Ya. Lagi-lagi bahwa seluruh budak dan hamba ini dibebaskan oleh Nabi SAW. Bapak Ibu bisa bayangkan ada berapa puluh tadi budak, ya, dan ini dibebaskan oleh Nabi SAW. Ini harta yang pertama yang dimiliki oleh Nabi SAW. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau dalam kitabnya Zadul Ma'ad meliskan nama-nama budak-budak yang pernah dimiliki oleh Nabi SAW dan dimerdekakan oleh Nabi SAW. Imam Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqatul Kubra, beliau menambahkan nama-nama hamba dan budak yang belum disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan berapa banyaknya budak dan hamba yang dimiliki oleh Nabi SAW dan kemudian beliau bebaskan. Tadi saya katakan berapa puluh, yang wanita saja sekian belas ditambah yang laki-laki. Ya. Kalau satu hamba harganya sekitar 50 juta, ya, kali sekian puluh, subhanallah. Dan ini dimerdekakan oleh Nabi SAW. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati,
Setelah kemudian dimerdekakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu fakta yang menarik. Umar bin Abdul Aziz, ketika belum menjadi khalifah, ya ini lihat, ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, beliau sangat memperhatikan ex ataupun mantan-mantan hamba Nabi SAW yang telah Nabi merdekakan. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu mendata hamba-hamba yang dulu dimerdekakan oleh Nabi, kemudian Umar bin Abdul Aziz menyantuni mereka. Subhanallah. Jadi yang pertama di antara harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah budak ataupun hamba-hamba yang kemudian oleh Nabi dimerdekakan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Yang kedua, hewan-hewan yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai keledai, kuda, bigol. Kalau bigol ini adalah hasil kawin silang antara keledai dengan kuda. Kemudian kambing atau domba, kemudian unta, kemudian ada juga unta perah atau yang disebut dengan liqah. Kita akan lihat satu persatu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Yang pertama adalah kuda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuda Nabi SAW. Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqatul Kubra, beliau meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 7 ekor kuda. Subhanallah. Ya, ini kembali saya katakan, coba kita lihat kendaraannya Nabi SAW itu begitu banyak. Ada mulai keledai. Nah, keledai nggak saya bahas di sini. Ada kuda, ada bigol, ada unta. Ya. Jadi Nabi SAW itu kendaraannya itu beragam. Ada keledai untuk berkeliling sekitar Madinah karena tipikal keledai itu lambat, pelat. Ada kuda, kuda juga digunakan berperang, kuda juga digunakan untuk inspeksi dan lain sebagainya. Ada unta untuk perjalanan jauh. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau kita coba analogikan dengan sekarang, Nabi SAW itu bukan cuma punya motor, bukan cuma punya mobil, bahkan motornya bukan satu, mobilnya bukan satu. Ya, kita lihat nih kudanya Nabi SAW saja, menurut Imam Ibnu Sa'ad, bahwa kuda Nabi SAW itu paling tidak ada 7 ekor kuda. Dan tiap-tiap kuda itu ada namanya. Ada sakep, ada murtajiz, ada lahif, ada liraz, ada zorb, ada sobah, ada ward. Ya. Jadi kembali bahwa inilah di antara kuda-kuda yang dimiliki oleh Nabi SAW. Menurut Imam Ibnu Ishaq, ya, jumlah ini yang disepakati oleh para ulama. Artinya ada 7 itu disepakati. Tapi ada juga riwayat yang mengatakan bahwa jumlah kuda Nabi SAW itu mencapai 15 ekor. Subhanallah. Ya. Mencapai 15 ekor. Dan ini kuda, mohon maaf sekali lagi, ya, bukan kuda untuk foto, bukan kuda hanya sekedar kita action, bukan, memang kuda untuk dipacu. Saya jadi ingat ada seorang kawan, beliau punya pesantren dan ingin membudayakan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Jadi beliau, santri-santrinya itu diajari memanah. Ya. Kemudian kata beliau, berenang juga beliau sewa, ada tempat renang dekat situ dan beliau sewa sehingga kemudian jadwal yang santri hari ini, jadwal yang santriwati hari ini. Jadi nggak kemudian bercampur dan kemudian juga untuk yang santriwati terjaga. Yang berikutnya beliau mengatakan, wah, saya pengen santri-santri ini belajar berkuda, Ustadz. Saya bilang subhanallah. Beliau kemudian WA lagi, alhamdulillah udah beli, Ustadz. Tapi apa yang terjadi? Karena awalnya tidak ngerti, beliau beli kuda, ternyata kudanya ini nggak bisa dipacu. Memang kuda untuk difoto dan lain sebagainya. Jadi 15 ekor kuda yang dimiliki oleh Nabi SAW adalah kuda-kuda yang dipacu. Bisa dibayangkan oleh Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ada 7 yang disepakati oleh para ulama, kalau kita mau ngambil itu, kali sekian juta misalkan. Kuda mungkin ada yang 100 juta, coba. Ya. Apalagi kalau kemudian kita ambil riwayat yang kedua bahwa kuda Nabi SAW itu mencapai 15 ekor. Subhanallah. Ya. Itu bari kuda. Keledainya tadi saya lewati karena ini. Yang berikutnya adalah bigol. Yang tadi saya katakan bigol merupakan peranakan antara kuda dengan keledai. Kelebihan daripada bigol ini, dia itu tahan.
karena mirip dengan keledai. Tapi dia juga tidak terlampau lambat karena ada darah kudanya. Imam Al-Maqrizi, tadi saya katakan, dalam kitabnya Al-Imta' beliau mengatakan jumlah bigholnya Nabi itu ada 3. Yang pertama adalah yang dikasih nama duldul. Nah, jadi kendaraan Nabi itu ada namanya. Ya. Kendaraan Nabi SAW itu ada namanya. Yang pertama daripada bigholnya Nabi itu dikasih nama duldul. Dan ini merupakan hadiah dari Raja Muqawqis tadi. Jadi Raja Muqawqis selain menghadiahkan Syirin dengan Maria, Syirin kemudian dibebaskan oleh Nabi SAW dan kemudian dinikahi oleh sahabat, dan Nabi kemudian menikahi Maria. Bukan itu saja. Raja Muqawqis kemudian mengirimkan bighal. Kemudian yang kedua, bigholnya Nabi ini namanya Fidah. Ya. Ini yang diberikan oleh Farwah Al-Juhami. Ya. Yang satu lagi, ini diberi oleh penguasa Daumatul Jandal. Kita sama-sama tahu bahwa ada satu peristiwa Daumatul Jandal dan penguasa di sana memberikan hadiah bighal kepada Nabi SAW. Jadi kita tahu kudanya Nabi itu yang disepakati ada 7 ekor, tapi kalau kemudian kita ngambil riwayat yang lain sampai 15 ekor. Yang berikutnya adalah bighal, itu ada 3. Ya. Yang berikutnya adalah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, para ulama mengatakan ada juga bighal yang dihadiahkan oleh Raja Najasyi. Berarti kalau kayak gitu 4. Ya. Bahkan dalam riwayat Nabi SAW itu punya bighal menurut riwayat yang lain sampai 6. Jadi tadi yang saya katakan yang disepakati itu 3. Ada riwayat bahwa Nabi juga dikasih bighal oleh Raja Najasyi, jadi 4. Bahkan dalam riwayat yang lain bigholnya Nabi itu sampai 6. Subhanallah. Ya. Jadi Nabi punya keledai ya, sekian banyak. Nabi SAW punya kuda sekian banyak. Nabi SAW punya bighal sekian banyak. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ontaknya Nabi SAW. Ini juga bukan onta biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, onta ini adalah makhluk yang banyak sekali Allah Subhanahu wa taala jadikan pelajaran bagi kita dalam Al-Qur'an. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dan memperhatikan bagaimana waktu ingin menyembelih unta, ini menarik. Kalau misalkan kita beli unta dan kemudian kita ingin potong pada saat kurban, jadi kalau kita beli 10, cukup dibawa yang paling besar di depan. Yang ke-10 ini nanti ikut dia. Yang menarik adalah pada saat disembelih, ke-10 ini dijajarkan dan kemudian al-qat'u. Jadi untuk menyembelih hewan yang lehernya panjang, itu dalam bahasa fikihnya bukan azabhu, bukan menggorok, tapi al-qat'u, ditusuk. Jadi pisaunya nggak panjang, ya, pendek saja, ditusuk sambil kemudian diputarkan. Bismillahi Allahu Akbar. Jadi untanya dalam keadaan berdiri, tidak direbahkan. Kalau hewan yang pendek seperti kambing, seperti sapi, seperti kerbau, maka dia direbahkan dan digorok. Ya, itu biasanya pisaunya lebih panjang, sehingga kemudian bisa kena urat lehernya. Itu yang disebut dengan azabhu. Jadi ada azabhu, ada al-qat'u. Ya. Nah, jadi kembali bahwa Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, unta itu penurut sekali. Tadi saya katakan kalau beli 10 kemudian kita potong, ngelihat 1 sudah dipotong, yang 9-nya ini nggak berontak-berontak, diam aja, ya, disembelih satu persatu. Nah, apalagi onta yang dimiliki oleh Nabi SAW. Ini adalah onta-onta yang istimewa. Sampai-sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, saat itu para sahabat minta untuk dikunjungi oleh Nabi SAW. Dijadikan sebagai tempat Nabi SAW untuk beristirahat. Tapi Nabi SAW mengatakan, biarkan hewanku ini yang nantinya akan berhenti dan aku akan istirahat di sana. Beberapa nama onta yang dimiliki oleh Nabi SAW dari mulai Qaswa, yang kedua Abba, yang ketiga Jad'a. Subhanallah. Ini onta-onta hebat luar biasa. Onta-onta Nabi SAW itu ada Qaswa, ada Abba, ada Jad'a. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, itu di antara unta yang dimiliki oleh Nabi SAW. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati
harta yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan cuma kuda, ya, bukan cuma bighal, ya, bukan cuma onta, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki liqah. Ya. Nabi SAW itu punya liqah. Liqah ini adalah unta perah. Jadi bukan unta yang digunakan untuk perang, bukan unta yang digunakan untuk bepergian jauh, tapi ini jenis unta yang memang untuk diambil susunya. Ya. Namanya adalah liqah. Ya. Imam Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 20 unta perah. Ini adanya di lembah, jadi di angonnya itu lembah. Ya. Ini mirip kalau kita ke Australia, ranch, ya, bagaimana peternakan sapi itu dikencar, dilepas begitu saja. Nah, 20 ekor unta perah Nabi SAW ini itu di angon di lembah, dan 7 ekor itu dikandangkan. Ya. Bapak Ibu bisa bayangkan, ya, bagaimana unta perah, unta potong saja harganya berapa, apalagi kalau ini adalah liqah. Dan dalam riwayat sebelum Nabi SAW wafat, Nabi menghadiahkan masing-masing istrinya 1 ekor unta perah. Nah, ini yang tadi saya katakan, bagaimana menggabungkan antara riwayat ini dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha tadi, bahwa Aisyah mengatakan, taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman qat au kama qala Aisyah. Nabi SAW nggak meninggalkan sedikit pun dari harta, walaupun dinar, dirham, ya. Dan Nabi juga tidak berwasiat sesuatu. Di sini para ulama mencoba untuk mengkompromikan antara perkataan Aisyah dengan hal ini, bahwa dibandingkan dengan harta-harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini jauh lebih sedikit dibandingkan apa yang dimiliki oleh Nabi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali saya katakan bahwa harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa banyaknya. Dari mulai hamba, ya, dari mulai kendaraan, ya, hewan. Ini belum kemudian harta-harta yang lainnya. Tadi saya sampaikan, saya khawatir terlalu panjang, bagaimana baju besi Nabi, bagaimana ini dan itu yang dimiliki oleh Nabi, bagaimana uang emas yang dimiliki oleh Nabi, dinar dan lain sebagainya. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, seperti yang disampaikan di awal, bahwa Nabi SAW adalah orang yang kaya, tapi memilih cara hidup sederhana, memilih sikap zuhud. Ya. Baik, hadirin khotal iman rahimakumullah, belum lagi dombanya. Nah, ini subhanallah. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan Imam Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 100 ekor domba. Ya. 100 ekor domba, subhanallah. Dan Nabi SAW nggak pengen lebih dari itu. Setiap kali lahir seekor, maka beliau akan menyembelih seekor. Jadi jumlahnya ya 100 ekor domba tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat bagaimana 1 ekor domba. Ya, saya di yayasan itu usaha penggemukan domba. Bisa dibayangkan kalau 1 ekor domba itu harganya sekitar 3 juta kali 100, subhanallah. Ya. Jadi inilah di antara harta-harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai hamba sahaya, dari mulai kemudian kuda-kuda, dari mulai kemudian unta-unta, dari mulai kemudian bigholnya, dari mulai unta perahnya, dari mulai dombanya. Dan tadi satu yang tidak saya bahas, walaupun saya sudah tulis, adalah keledai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru dari hamba dan hewan-hewan yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati. Jadi Nabi SAW adalah seorang yang kaya, yang memilih hidup sederhana. Makanya tadi saya katakan, ba'du ulama'il Andalus. Sebagian ulama Andalusia menganggap bahwa ya, orang yang mengatakan Nabi itu miskin adalah ihanah ala haqqi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan bentuk penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau sampai ada yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu numpang hidup kepada Khadijah. Sebuah lisan yang tidak bertanggung jawab, sebuah lisan yang menghina Nabi SAW. Padahal secara faktanya bahwa Nabi SAW adalah seorang yang kaya, tapi beliau memilih hidup sederhana.
Hadirin para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan, saya cukupkan baru hamba Nabi, baru hewan-hewan Nabi, yang lainnya enggak saya ini kan karena khawatir panjang. Yang berikutnya adalah yang perlu kemudian kita ketahui adalah kalau begitu banyaknya harta Nabi SAW, sumbernya dari mana? Masadir amwalin Nabi SAW. Dari mana sumber harta Nabi SAW? Ya. Ada seorang ulama yang mengumpulkan kajian ini dalam kitabnya Amwalun Nabi SAW. Beliau mengatakan bahwa sumber harta Nabi SAW itu paling tidak dari 3 hal. Yang pertama, ya, sumber harta Nabi itu adalah dari kasbi an-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, usaha dan pekerjaan Nabi SAW. Ya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan perdagangan sebelum diutus menjadi Rasul. Mempraktekkan perdagangan sebelum diutus menjadi Rasul. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, jadi harta-harta Nabi SAW yang begitu banyaknya, didapatnya dari mana? Yang pertama adalah min kasbin Nabi SAW. Memang Nabi itu bekerja. Nabi itu berusaha untuk mendapatkan harta tersebut. Jadi bekerja Nabi SAW. Para ulama mengatakan bahwa Nabi SAW itu, kalau kita lihat dalam riwayat, ya, bahwa beliau itu ikut dalam ekspedisi dagang pamannya Abu Thalib saat usia 12 tahun. Saat usia 12 tahun. Dan beliau kemudian menjadi manajer investasi, kemudian beliau menjadi sharing benefit, dan lain sebagainya. Ini pernah saya jelaskan sebelumnya tentang perdagangan Nabi SAW, bagaimana Nabi meningkat karirnya. Ya. Dari orang upahan, ketika umur 7 tahun, beliau mengembalakan kambing, nih orang upahan, lalu kemudian beliau mulai usaha, ikut dalam ekspedisi dagang ketika umur 12 tahun, dan pada saat beliau kemudian akan dilantik menjadi Rasul umur 38-an, beliau sudah mengurangi perdagangan ini. Tapi beliau sudah menjadi pemodal. Nah, ini sudah menjadi pemodal. Jadi beliau sudah investasi, sudah kemudian menjadi sharing benefit. Umur 38 dikurangi 12, ini 25 tahun. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada yang sempat mengatakan bahwa lamanya beliau berdagang itu lebih daripada lamanya beliau menjadi Rasul. Kurang lebih begitu bahasanya. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pedagang itu lebih lama, yaitu sekitar 25-26 tahun dibanding beliau menjadi Rasul. Beliau menjadi Rasul itu umur 40 tahun dan wafat 63 tahun. Jadi beliau menjadi Rasul itu 23 tahun dan beliau menjadi seorang pedagang itu sekitar 25-26 tahun. Ya, baik. Jadi laqad marasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW mempraktekkan dagang. Ya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad, ya, beliau mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempraktekkan al-bai' wasyira. Tapi beliau mengatakan setelah bi'tsatir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah Nabi dilantik menjadi Rasul, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu aktsar. Nabi SAW itu lebih banyak membeli, ya, badalan min bai'ihi, dibandingkan beliau menjual. Ya, jadi artinya beliau lebih banyak membeli. Begitu juga kata Imam Ibnul Qayyim ketika beliau hijrah ke Madinah. Ya, itu Nabi SAW itu hampir sedikit sekali yang beliau memposisikan sebagai penjual. Ya. Ada beberapa riwayat saja kata Imam Ibnul Qayyim yang menyatakan, ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi penjual. Di antaranya adalah bagaimana beliau menjual hamba dan lain sebagainya. Tapi beliau sebagai penjual ini sangat sedikit dibandingkan riwayat-riwayat bahwa beliau kemudian menjadi pembeli. Tapi intinya adalah bahwa Nabi SAW adalah bekerja, Nabi berdagang. Yeah. Itulah sumber harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati. Yang kedua adalah, ya, mirathun Nabi SAW min walidayhi wa zaujati Khadijah radhiyallahu anha. Warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang tuanya dan juga warisan dari Khadijah radhiyallahu anha. Ya.
Ada seorang ulama yang bernama Imam Al-Farra. Ya. Dalam kitabnya disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewarisi harta yang banyak dari peninggalan ibu bapaknya dan juga peninggalan dari Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Bahkan Imam Al-Farra meriwayatkan dari Imam Al-Waqidi, di mana Imam Al-Waqidi ini menjadi sumber rujukan tentang sirah. Imam Ibnu Ishaq juga ngambil dari Imam Al-Waqidi. Ya. Imam Al-Waqidi meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari ayahnya, yaitu Abdullah. Ya. Jadi Nabi mewariskan, ya, mendapatkan waris dari ayahnya, yaitu Abdullah. Yang pertama Nabi mendapatkan Ummu Aiman Al-Habasyiyah. Nama aslinya Barakah. Ya, jadi Ummu Aiman ini adalah budak ataupun hamba yang ini merupakan warisan dari ayahnya. Makanya Bapak Ibu kalau belajar atau kita membaca tentang sirah, bagaimana ibunya yaitu Aminah mengajak Nabi SAW untuk menjenguk ke makam ayahnya di Madinah. Jadi ayahnya itu meninggalnya di Madinah, dan kita baca bahwa Nabi berangkat ke sana dengan ibunya yaitu Aminah dan pengasuhnya yaitu Ummu Aiman. Jadi warisan dari ayahnya yaitu Abdullah, Nabi mendapatkan seorang hamba yang bernama Ummu Aiman Al-Habasyiyah. Nama asli beliau adalah Barakah. Yang kedua adalah Khamsa Jamal. Nabi mendapatkan 5 ekor unta. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW mendapatkan beberapa ekor kambing, dan juga Nabi SAW mendapatkan seorang budak laki-laki yang bernama Syakran dan anaknya yang bernama Soleh. Ya, Syakran dan Soleh ini mereka masuk Islam dan sempat ikut dalam perang Badar. Ya. Jadi Syakran dan Soleh ini sempat ikut dalam perang Badar. Artinya mereka berdua adalah Muslim dan menjadi sahabat Nabi SAW. Ya. Ini warisan dari ayahnya. Warisan dari ibunya Aminah, Nabi SAW mendapatkan rumah. Ya. Di rumah di mana Nabi dilahirkan. Ya. Jadi rumah di mana Nabi dilahirkan. Dan itu di Syi'ib Bani Ali. Syi'ib Bani Ali. Kalau di kita sekarang itu istilahnya mungkin distrik ya, di daerah distrik Bani Ali. Jadi Nabi mendapatkan waris rumah yang beliau dilahirkan di situ. Itu warisan dari ibunya yaitu Aminah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewarisi dari Khadijah itu rumah di Mekah. Yang letaknya antara Safa dan Marwah di belakang Suq Al-Attarin. Jadi kalau dari ibunya Nabi mendapatkan warisan rumah tadi di Syi'ib Bani Ali, sedangkan dari Khadijah radhiyallahu anha Nabi SAW mendapatkan waris yaitu rumah di antara Safa dengan Marwah di belakang Suq Al-Attarin. Juga Nabi SAW mendapatkan waris seorang hamba yang bernama Zaid bin Harithah. Nah, ini Zaid bin Harithah. Yang kemudian Zaid bin Harithah ini menikah dengan Ummu Aiman, yang tadi saya katakan budak warisan daripada ayah Nabi Abdullah. Dan kemudian Zaid bin Harithah ini menikah dengan Ummu Aiman. Setelah Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, lahirlah anak mereka, artinya lahirlah anak Zaid bin Harithah dan Ummu Aiman yang diberi nama dengan Usamah. Karena ayahnya adalah Zaid bin Harithah, maka Usamah bin Zaid. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang kedua, ya, sumber harta Nabi SAW ini adalah dari warisan. Ya. Baik warisan dari orang tuanya maupun warisan daripada istrinya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, sumber harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berikutnya adalah ini khumus minal ghanimah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 41. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan untuk ghanimah. Ghanimah ini harta rampasan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anna lillahi khumusahu walir rasul. Ya. Bahwa 1/5 daripada ghanimah harta rampasan itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Artinya Nabi SAW berhak mendapatkan 20% daripada harta rampasan. Ini yang disebut dengan ghanimah. Ya. Jadi ghanimah ini adalah harta rampasan setelah berperang. Itu namanya ghanimah. Ya. Nah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati,
Selain ghanimah, ada juga yang disebut dengan fai. Ya. Kalau fai ini para ulama mengatakan adalah malun yahsuluhu minal kufar min ghairi qital. Ya. Fai ini adalah harta yang didapat dari orang kafir tapi tanpa melalui peperangan. Ya. Jadi tanpa melalui peperangan, misalkan diserbu ke sana dan mereka ternyata sudah meninggalkan barang-barang di situ. Ya, ini yang disebut dengan fai. Ya. Harta yang didapat dari orang kafir tanpa peperangan. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah beliau meriwayatkan dari Malik bin Aus bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan banyak harta sofaya, ya, dari kata-kata sofi, ya. Jadi yang harta ini tanpa peperangan Nabi SAW itu mendapatkan dari 3 sumber. Yang pertama adalah min Bani Nadir, ya, harta yang ditinggalkan oleh Bani Nadir. Yang kedua adalah Khaybar, kasus orang-orang Yahudi yang berkhianat ketika di Madinah, lalu kemudian mereka terusir dan mereka kemudian menetap di Khaybar, ternyata bikin ulah lagi dan kemudian Nabi menuju ke sana dan mereka tinggalkan. Yang berikutnya adalah Fadak. Ya, Fadak ini juga sama nama suatu tempat. Ya. Al-Imam Abu Dawud menceritakan bahwa adapun tentang harta dari Bani Nadir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan kepada nawaibih. Ya. Nabi SAW membagikan kepada nuwabnya, kepada wakil-wakilnya. Ya. Adapun harta dari Fadak, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan kepada sahabat-sahabat yang ibnu sabil, mereka-mereka yang dari mana-mana, ya, dan kemudian ke Madinah dan mereka meninggalkan harta mereka, tidak punya harta, oleh Nabi diberikan dari harta Fadak ini. Sedangkan harta Khaybar, ya, itu tadi kan dalam riwayat Imam Abu Dawud tadi dikatakan bahwa dari Bani Nadir, dari Fadak, dan dari Khaybar. Nah yang terakhir harta fai yang didapat dari Khaybar oleh Nabi SAW dibagi 3 bagian. 2/3-nya oleh Nabi SAW dibagikan kepada kaum muslimin. 2/3-nya. Ya. Dan 1/3-nya ini dibagikan kepada keluarganya. Itu pun ternyata masih berlebih. Bapak Ibu bisa bayangkan, ya, bagaimana zuhudnya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika dibagikan itu enggak, oh sayang deh buat saya aja, udah deh jangan dikasihin orang, buat kami aja, enggak. Jadi ketika kemudian di situ bahasa hadisnya adalah wa ma faddala, dan apa yang lebih dari yang dibagikan kepada istri-istrinya, maka kelebihan itu dibagikan ila fuqara'il muhajirin. Jadi tadi yang 2/3 udah dibagikan kepada para sahabat, 1/3-nya buat istri-istri Nabi SAW. Cuma, ini tadi, istri-istri Nabi ini terbiasa hasil didikan dari Nabi. Jadi terbiasa dan hasil didikan dari Nabi, sehingga mereka itu juga zuhud. Nah, kelebihan dari apa yang mereka terima, itu kemudian diberikan kepada fuqara al-muhajirin. Diberikan kepada orang-orang muhajirin yang miskin. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmat. Inilah di antara sumber daripada harta Nabi SAW. Jadi yang pertama adalah dari usaha beliau, berdagangnya beliau. Yang kedua adalah warisan. Yang ketiga dari ghanimah dan fai. Kalau ghanimah beliau mendapatkan 1/5 atau 20%, dan fai ini bebas. Makanya saya katakan bahwa terhadap harta fai, Nabi SAW melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah Nabi SAW memberikan kepada sahabat yang membutuhkan. Nabi SAW memberikan kepada sahabat yang mazkurin fil Qur'anil Karim. Artinya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana mereka miskin, bagaimana mereka membutuhkan, berbeda dengan ghanimah. Kalau ghanimah ini maka hanya diberikan kepada ghuzah, kepada para tentara. Jadi 1/5-nya untuk Nabi, 20%, dan 80%-nya itu dibagikan kepada para pejuang dan tentara. Walaupun dia miskin, tapi dia kalau bukan tentara, nggak mendapatkan dari ghanimah. Nah ini oleh Nabi SAW, harta fai yang didapat
bukan berdasarkan perang, oleh Nabi SAW kemudian diberikan kepada sahabat yang membutuhkan. Jadi Nabi menyelesaikan masalah ekonomi para sahabat. Yang kedua, Nabi SAW sempat memberikan porsi yang lebih kepada sahabat Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Sebagai muqabil, ya, sebagai pengganti daripada harta Abbas bin Abdul Muttalib pada saat perang Badar. Ya. Kemudian yang berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membagikan, ini tadi saya katakan karena tidak disyaratkan sebagai pejuang, ya, tidak disyaratkan tentara untuk menerima daripada fai ini, maka Nabi memberikan kepada para sahabat. Nah, ketika Nabi memberikan kepada para sahabat, maka Nabi tidak menyamaratakan. Dilihat bagaimana keperluan daripada sahabat tersebut. Ya. Jadi dilihat dari skala prioritas, proporsional. Nabi nggak menyamaratakan, ya. Dan ini dikembalikan kepada ijtihadun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, ya. Kembali saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa harta itu bukan cuma uang, bukan cuma emas perak, tapi termasuk juga hewan, termasuk juga tanaman, termasuk juga tanah, termasuk juga properti dan lain sebagainya. Dan tadi saya katakan bahwa dari fakta-fakta yang ada, bahkan ya kalau kita lihat tadi saya katakan yang membahas tentang harta Nabi ini sebenarnya sudah banyak, ya. Ulama-ulama yang membahas ini dalam buku-buku sirah, dalam buku-buku Syama'il Muhammadiyah, dalam buku-buku Ad-Dalail Nubuwah, kemudian juga dalam kitab-kitab hadis, tapi itu masih terpisah-pisah, ya. Dan kemudian dikumpulkan oleh, tadi saya katakan yang paling lengkap itu diantaranya adalah Imam Al-Maqrizi, ya, dalam kitabnya Al-Imta', ya. Dan tadi dikatakan dan dijelaskan bahwa Nabi SAW kesimpulannya adalah seorang yang kaya tapi memilih hidup sederhana. Bagaimana Nabi SAW zuhud, ya. Dan beliau mengatakan ma'ana walid dunya illa karakibin. Aku terhadap dunia ini bagaikan seorang pengembara, bagaikan seorang musafir yang istadzalla tahta syajarah, yang cuma berteduh sebentar saja di bawah pohonan. Setelah itu roha wa taraka, kemudian pergi dan meninggalkan dunia. Ya. Tadi di antara sedemikian banyak harta Nabi, saya hanya mengungkapkan dua hal. Yang pertama adalah hamba dan budak yang Nabi bebaskan. Dan tadi saya katakan, saya rinci, begitu banyaknya. Yang kedua adalah hewan-hewan Nabi SAW. Dari mulai keledai, dari mulai kuda, dari mulai unta, dari mulai perah, sampai kemudian domba. Dan yang terakhir tadi saya mengatakan bahwa di antara sumber daripada harta Nabi SAW itu adalah yang pertama Nabi dapatkan min kasbihi sallallahu alaihi wasallam, dari usaha beliau, dari kerjanya beliau berdagang, ya. Dan beliau praktek langsung tentang dagang ini, ya. Dari umur 12 tahun semakin meningkat ibaratnya karir beliau, ya. Yang tadinya beliau sebagai orang upahan, kemudian beliau naik menjadi seorang yang sharing, ya. Beliau menjadi manajer investasi, orang investasi beliau yang ngatur, ya. Sampai beliau kemudian menikah dengan Khadijah dan beliau menjadi seorang pemodal, menjadi seorang investor, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang kedua yaitu dari harta waris, baik yang ditinggalkan oleh ibu bapaknya, ya, ayahnya Abdullah meninggal dan meninggalkan beberapa harta kepada Nabi SAW. Begitu juga ibunya Aminah, dan juga beliau mendapatkan waris daripada Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Dan yang paling terbesar dari harta Nabi SAW adalah, ya, apa yang disebut dengan ghanimah, apa yang disebut dengan fai', ya. Jadi Nabi SAW mendapatkan ghanimah itu 20% daripada harta rampasan perang, ya. Dan Nabi SAW untuk berkaitan dengan fai', yaitu harta yang didapat tanpa adanya peperangan, Nabi SAW membagikan berdasarkan ijtihad beliau. Beliau tidak hanya mengkhususkan kepada para tentara, tapi sahabat yang memerlukan. Nabi juga tidak menyamaratakan, disesuaikan dengan proporsional, ya, bagaimana kebutuhannya. Dan dalam riwayat bahwa Nabi sempat memberikan lebih kepada sahabat Abbas bin Abdul Muttalib lantaran pengganti daripada apa yang beliau keluarkan pada saat perang Badar. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sungguh
telah ada pada diri Nabi SAW suri tauladan yang baik. Ya. Beliau begitu banyaknya harta yang beliau miliki, tapi subhanallah, ya, bagaimana beliau tidak silau dengan harta. Beliau dagang, tapi beliau tidak disibukkan dengan dagangnya. Bagaimana beliau tetap menjadi seorang hamba yang ketika malam hari menghidupkan waktu-waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, waktu juga yang memisahkan kita. Saya cukupkan demikian dan saya kembalikan kepada MC mungkin untuk dibuka tanya jawab dan lain sebagainya. Demikian, jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, jazakumullah khairan atas ilmu dan sharing ilmu yang bermanfaat dari Pak Ustadz. Semoga kita semua dapat memetik ilmu ini. Untuk selanjutnya kita ada sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, kami persilakan waktunya untuk bertanya sekarang. Tafadhol para jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Anton dari Jakarta Ustaz. Silakan Pak Anton. Ustaz, mohon maaf Ustaz. Tadi pagi saya itu mendengarkan pengajian Ustaz terkait dengan kekhawatiran Rasulullah SAW, bahwasanya beliau khawatir ketika pintu-pintu rezeki ini dibuka untuk umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua disampaikan juga bahwasanya di akhir zaman nanti dunia itu akan mengeluarkan isinya, ada emas dan lain sebagainya. Yang intinya memandang rendah harta dunia gitu loh Ustaz. Saya jadi bertanya-tanya, jadi sebetulnya posisi harta itu dari pandangan dalam ajaran Islam seperti apa dan bagaimana kita, apakah dengan seperti itu jadi kita harus mengejar akhirat atau mengutamakan akhirat atau seperti apa Ustaz? Dalam kehidupan kita. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Terima kasih Pak Nur Hadi Antono nih, Masya Allah ya. Beliau memang rajin mengikuti kajian saya. Tadi pagi saya mengisi di Masjid Darussalam, Kota Wisata Cibubur, dan memang di antara yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW adalah terbukanya dunia bagi umatnya. Kalau kita melihat bahwa ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi SAW tidak menganggap hina berkaitan dengan harta ya, dan juga dunia. Tapi Nabi SAW yang ada adalah bagaimana menjelaskan tentang tabiat daripada dunia. Di mana tabiat daripada dunia itu dalam satu riwayat Nabi mengatakan khadirah, hijau. Ya. Coba kalau kita lihat di antara status-status orang yang jalan-jalan, wah ini lagi di puncak misalnya, wah ini view-nya hijau, ya. Kemudian juga bagaimana dia foto di suatu tempat yang asri, penuh dengan hijau-hijauan, ya. Begitulah dunia. Artinya membuat orang tuh betah dan kemudian melupakan dirinya bahwa dirinya itu adalah seorang musafir. Nabi juga mengilustrasikan yang kedua selain khadirah adalah hulwah, manis. Ya. Itu kalau di Turki ada istilahnya Turkish delight. Ya. Bagaimana manisan Turki yang biasanya dimakan bersama dengan gahwanya, kopi Turkinya itu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, begitu juga dengan anak-anak dan lain sebagainya. Bahkan orang dewasa banyak yang masih suka dengan hal-hal manis, sweet tea, seperti itu. Ya. Begitulah dengan dunia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkaitan dengan posisi dunia ini, Nabi menjelaskan kepada kita bahwa dunia ini adalah ya, tempat kita menanam dan tempat kita untuk kemudian melangkah ke negeri akhirat. Ya. Jadi di dunia ini jangan merasa kita akan selamanya, berkaitan dengan apa yang dikeluarkan dari dunia dengan kenikmatan-kenikmatan, jangan sampai melalaikan kita. Justru menjadikan dunia ini sebagai, tadi saya katakan, ladang untuk beramal.
tadi di Masjid Darussalam saya menghadirkan riwayat dari Imam Bukhari bagaimana Nabi SAW didatangi oleh sahabat-sahabat yang miskin. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya sudah mengambil semua pahala. Kata Nabi, apa yang kalian maksud? Ya. Sahabat ini mengatakan bahwa kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Cuma mereka sedekah, mereka menderma, kami nggak sedekah karena nggak punya uang. Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan aku amal yang bisa menyamai orang-orang kaya itu. Nabi SAW kemudian mengatakan, cobalah kalian amalkan. Setelah sholat wajib, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan tutup yang ke-100 dengan la ilaha illallah. Senang sahabat-sahabat ini. Tapi tidak lama. Ya. Mereka kemudian kembali lagi kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya tahu apa yang kau ajarkan pada kami. Dan sekarang mereka juga mengamalkan. Jadi subhanallah. Ya. Nabi kemudian mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu merupakan kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian hamba-Nya. Jadi kita lihat, masyarakat sahabat ada yang miskin, ada yang kaya. Tapi yang miskin itu bukan iri dengan harta yang dimiliki oleh sebagian mereka. Mereka iri bahwa dengan harta yang dimiliki oleh sebagian mereka, itu menjadikan harta mereka itu jadi lebih banyak amalnya. Ini yang ini yang hilang di tengah masyarakat kita. Yang orang kaya tidak menunjukkan atau tidak membuktikan hartanya ini untuk ibadah. Yang miskin irinya kepada yang kaya, iri kepada hartanya dan bukan iri kepada amalnya. Jadi kembali Pak Nur Hadi Antono bahwa pandangan Islam Nabi SAW terhadap dunia adalah yang pertama, dunia ini tidak kekal. Dia hanya sementara. Yang kedua, dunia ini tercela bagi orang yang kemudian larut. Ya. Artinya terlalaikan dengan dunia. Tapi kalau mereka menjadikan dunia sebagai ladang untuk menanam amal ibadah, kalau mereka menjadikan dunia sebagai tempat bagi mereka untuk menanam dan nanti di negeri akhirat mereka akan memetik pahala, maka itu tidak keliru. Makanya seorang sahabat, beliau pernah mengatakan, carilah dunia sebanyak-banyaknya, gunakan secukupnya, dan infakkan yang lainnya. Ya, jadi ini menarik kalimat beliau bahwa cari dunia sebanyak-banyaknya, tapi gunakan buat kitanya secukupnya. Justru lebihnya itu disedekahkan. Itu kalau bahasa beliau. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Syukran Pak Ustaz. Jazakallah khairan. Oke, selanjutnya saya lihat di kolom komentar ada pertanyaan dari jamaah di Abu Dhabi, Ibu Dewi kepada Pak Ustadz. Mohon izin saya bacakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, dalam beberapa riwayat saya pernah membaca bahwa Rasul pernah berada dalam posisi tidak punya makanan yang bisa dimakan, hingga beliau sering berpuasa. Bagaimana cara Nabi mengelola harta yang dimilikinya? Ya. Syukran Pak Ustadz. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Dewi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi memang riwayat-riwayat yang sering ditampilkan kepada kita itu adalah riwayat-riwayat tentang kesederhanaan Nabi SAW. Bagaimana beliau sekian hari ya, dan di rumahnya tidak ada kecuali al-aswadan, kecuali 2 hal hitam ya, yang dimaksud adalah air dengan kurma. Dan tadi ya bahwa Bu Dewi juga menyampaikan dalam riwayat bahwa Nabi SAW ketika bertanya kepada istrinya, adakah makanan? Tidak ada, kata Nabi. Dengan demikian aku puasa hari ini. Itu untuk puasa sunnah. Ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Khadijah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi SAW, walaupun tadi saya ceritakan beliau itu mempraktekkan berdagang sejak sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, ya. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Khadijah menceritakan Nabi SAW ketika mendapatkan keuntungan dari berdagang, maka beliau itu orang yang mudah untuk berbagi pada orang lain. Ya. Makanya coba lihat, nih para ulama hadis mengatakan ketika Nabi menerima wahyu, kemudian ya, turun dari Gua Hira, dalam riwayatnya yarjufu fuadu, bagaimana berdebar jantungnya. Berdebar jantungnya maksudnya adalah
Nabi baru saja mendapatkan amanah yang begitu berat. Ya. Saking begitu berdegupnya jantung beliau, di situ diriwayatkan wa inna jabinahu la yatafassadu araqan. Dahi beliau itu berkeringat besar-besar, artinya keringetan beliau. Beliau kemudian pulang, nyampe ke rumah, Nabi kemudian mengatakan zammiluni zammiluni, selimuti aku, ya. Bukan karena dingin, tapi untuk menenangkan batinnya. Khadijah dengan penuh kasih sayangnya menyelimuti Nabi. Fazammaluhu, maka kemudian diselimuti. Lalu kemudian ditanya, ada apa gerangan? Ya. Nabi kemudian menceritakan apa yang beliau alami. Dan beliau menceritakan bahwa beliau didatangi oleh sosok makhluk yang kemudian mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan Nabi mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi. Aku takut diriku ini, wahai Khadijah. Apa jawaban Khadijah? Khadijah mengatakan, kalla wallahi. Demi Allah, Allah tidak menyia-nyiakan engkau. Allah tidak akan menghinakan engkau. Apa kata Khadijah? Innaka latahmilul kalla, wa taksibul ma'duma, wa taqrid dhaifa, wa tu'inu ala nawaibil haq. Enggak, kamu tuh orangnya baik. Kamu suka membantu orang, suka mengangkat kesusahan orang, suka memuliakan tamu. Para ulama mengatakan ini semuanya memerlukan harta nih. Ngebantu orang yang kesusahan, ya, membantu orang yang lapar, kemudian juga menghormati tamu. Jadi para ulama mengatakan walaupun Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul adalah sebagai seorang pedagang, maka sifat Nabi itu adalah bagaimana beliau gemar untuk berbagi kepada orang. Bahkan sebelum beliau dilantik menjadi seorang nabi. Nah, Bu Dewi bertanya tentang manajemen harta Nabi SAW. Tadi saya katakan bahwa Nabi SAW itu kalau sudah berinfak itu luar biasa. Ya. Betul-betul beliau dengan istrinya itu hidup adalah untuk beramal. Ya. Adapun untuk diri Nabi SAW, ya beliau sangat sederhana. Perang Badar, Bu Dewi dan juga para jamaah semuanya, sehasil daripada perang Badar, itu para sahabat mendapatkan ghanimah itu 40.000 dinar. 40.000 dinar. Dalam riwayat sekitar 50.000 dinar. Terjadi khilaf. Ya. Dan kalau kita bayangkan bahwa Nabi SAW mendapatkan jatah 20%, 20% dari 40.000, maka Nabi SAW mendapatkan ya, berapa banyak? Ya, 20.000, ya. Kalau 10%-nya saja 2.000, Nabi SAW mendapatkan 4.000 dinar. Ya. Dan ini kemudian tidak lama, hanya bermalam satu malam, esok paginya kemudian dibagikan oleh Nabi SAW. Jadi begitulah kurang lebih manajemen hartanya Nabi SAW. Ya. Nah, tadi unta perah itu yang kemudian diambil susunya, kemudian beliau nikmati dengan istrinya. Adapun harta-harta yang beliau dapat dari ghanimah, ya, dinar dan lain sebagainya yang tadi saya katakan karena waktu nggak saya ceritakan, itu biasanya habis oleh Nabi SAW disedekahkan kepada sahabat-sahabat yang membutuhkan. Ya. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Syukran Pak Ustadz. Jazakumullah khair. Semoga menjadi jelas bagi Bu Dewi dan kita semua. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi di kolom komentar dari Pak Nur Hadi Antono. Mohon izin untuk dibacakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah seandainya kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, kita gunakan sebagian untuk sedekah dan lain-lain. Selanjutnya, apakah boleh apabila sisanya kita sisihkan untuk membeli barang-barang yang kita suka, misalnya barang-barang hobi yang relatif mahal, atau membeli barang-barang branded seperti tas, ballpoint yang mahal. Tafadhol Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Pak Nur Hadi Antono. Ya. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ukuran kesederhanaan orang itu berbeda. Ya, ukuran kesederhanaan orang itu berbeda. Saya tertarik ketika ke Emirat juga sempat saya sampaikan, ketika saya ke Qatar juga sempat saya sampaikan, bahkan ketika ke Kuwait juga sempat saya sampaikan. Jadi ketika ke Qatar itu saya ditunjukkan ada Mustashfa Tuyur. Saya bilang Mustashfa Tuyur, ya, Birds Hospital. Ya. Saya bilang ini rumah sakit burung, burung apa? Ternyata burung-burung gagak, ya, apa burung-burung elang maksud saya. Ya. Jadi
masyarakat Indonesia yang nganter saya itu cerita bagaimana Qatari, artinya orang asli Qatar itu punya hobi memelihara burung-burung elang. Ya. Saya bilang, aduh sayang benar ya, kalau dikirim buat Palestina itu bagus. Ternyata mereka menjawab, tapi mereka itu rata-rata juga udah nyumbang untuk Palestina. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, di situ saya kemudian tersenyum. Oh oke. Ya. Jadi mengukur seseorang itu memang ya harus dengan orang itu. Ya. Maksud saya gini, kalau bagi saya pribadi misalnya, untuk melihara elang dengan kebutuhannya begini, bahkan kalau sakit harus dibawa ke rumah sakit khusus dan lain sebagainya, aduh kayaknya sayang banget. Ya. Lebih baik misalnya buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Tapi bagi orang yang memang sudah berlimpah, ya, dia infak Palestina sudah, bangun masjid sudah, nyumbang anak yatim sudah. Lalu kemudian ya, dia berpakaian yang branded, kemudian dia punya hobi yang membutuhkan uang, ya, maka di sini tidak salah. Ya. Yang salah adalah kalau kemudian ya, hobi hal-hal yang branded itu ya, melalaikan kita atau menomorduakan kita daripada infak dan sedekah. Jadi karena kita beli yang branded, karena kita kemudian membeli sesuatu yang menjadi hobi kita, akhirnya infak tidak, ya, sedekah tidak, membantu orang yang kesusahan tidak. Ini yang keliru. Ya, ini yang salah. Tapi kalau kemudian, subhanallah, zakat jelas sudah. Ya. Kemudian infak sudah. Ya. Membantu negara-negara yang kesusahan sudah. Membantu orang miskin dan lain sebagainya sudah. Lalu kemudian ya, dibeli pakaian yang bagus, yang bermerek, ya. Kemudian dia beli tas, dia beli ballpoint yang bermerek, ini tidak salah. Ya. Silakan saja. Ya. Kalau kemudian ingin yang tidak branded juga itu dikembalikan kepada diri dia. Tapi seandainya kewajiban dia dari segi harta ini sudah dia penuhi, sudah dilakukan, zakatnya sudah dilakukan, kemudian infak sedekahnya juga sudah dilakukan, lalu kemudian dia membeli barang-barang yang bermerek, kemudian juga punya hobi, maka ini bukan menjadi suatu hal yang aib. Ya. Demikian saya kira, wallahu a'lam. Makasih Pak Ustadz. Syukron. Jazakumullah khair. Oke. Selanjutnya jika masih ada pertanyaan, silakan untuk bertanya dengan menekan tombol raise hand di sini. Kita bisa bertanya langsung pada Pak Ustadz atau juga menuliskan di kolom komentar. Oke, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, mungkin saya bacakan kesimpulan dari Sirah Nabawiyah kajian kali ini adalah Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang kaya raya dari segi harta, namun beliau adalah juga pribadi yang zuhud, yang sederhana dan sangat dermawan. Sumber harta Rasulullah SAW nomor satunya adalah dari bisnis usaha perdagangan, karena beliau adalah seorang pedagang. Kemudian juga dari harta warisan, dari ghanimah, yaitu harta rampasan perang, yang mana Nabi diperbolehkan untuk mendapatkan 1/5 dari harta rampasan itu. Dan keempat adalah fai, yaitu harta dari jalan yang tidak berperang, yang biasanya prioritasnya adalah kepada para sahabat miskin atau kaum muslimin yang miskin. Mungkin saya ada pertanyaan sedikit dari saya sendiri pada Pak Ustadz, adalah begini, kalau kita memiliki harta, misalkan kita mendapatkan harta berlebih, prioritas yang bisa kita lakukan untuk harta tersebut? Apakah kita prioritasnya adalah untuk kita sumbangkan di jalan dakwah, atau lebih baik jika kita berikan kepada keluarga kita yang membutuhkan atau ada keluarga kita yang miskin? Gitu, Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Mas Bonda, ini pertanyaan bagus sekali ya. Yaitu apabila kita mendapatkan harta dan berlebih ya, maka kemana kita salurkan?
apakah ke jalan dakwah ataukah untuk keluarga dan kerabat. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati. Jadi saya ada kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari, dan itu dengan masyarakat Indonesia di Washington. Salah satu pembahasannya adalah tentang silaturahim. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al-Quran tentang kerabat-kerabat yang mesti kita prioritaskan dalam silaturahim. Dan yang paling priority itu adalah ibu bapak kita. Ya. Jadi keliru kalau kemudian kita sering ke rumah teman, kita sering kumpul dengan teman, tapi ibu bapak nggak pernah kita datangi. Itu dalam konsep silaturahim keliru. Yang kedua, silaturahim itu bukan dalam hal maksiat. Kita kumpul alumni, ya, kita kumpul daripada alumni suatu high school atau university. Di sana kita mendengarkan musik-musik yang tidak pantas. Lalu kemudian ditanya, ente lagi di mana? Antum sedang di mana? Kemudian kita mengatakan lagi silaturahim, keliru. Ya. Jadi yang kedua, silaturahim itu bukan dalam hal yang maksiat. Ya. Nah, yang menarik adalah apa bentuk silaturahim? Ternyata di antara bentuk silaturahim, kata Imam Nawawi, ketika beliau menjelaskan hadis tentang silaturahim dalam Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan bahwa di antara bentuk silaturahim itu adalah berbagi rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan itu dengan kerabat. Sehingga dengan demikian, maka ketika kita mendapatkan orang dekat dengan kita, ibu bapak kita, ya, atau kerabat kita, dan mereka membutuhkan, mereka memerlukan, ya, maka mereka berhak untuk mendapatkan kelebihan harta yang Allah berikan pada kita. Ya. Nah, kalau pertanyaannya, bagaimana nih ada dakwah yang memerlukan, misalkan ada proyek membangun untuk penghafal Quran atau juga anak yatim, maka saya sering mengatakan coba kita bagi rata kepada mereka, dan bagi rata itu bukan berarti sama, tapi coba lihat prioritasnya. Ya, misalkan maaf, kita punya kelebihan harta 10 juta. Ternyata ada saudara kita yang saat pandemi sekarang ini dia nggak bekerja, ya, dagang juga susah karena harus lebih awal tutup karena pandemi seperti ini. Ya. Maka kita bantu 10 juta misalkan, kasih ke dia berapa juta, tapi kita juga lihat, oh ternyata ini kalau saudara saya saja susah, ini anak-anak yatim makannya dari mana? Ya. Oh kita bagi juga, ya. Jadi dibagi kepada mereka semuanya, porsinya sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi kembali Pak, bahwa silaturahim itu makna yang pertama adalah bagaimana kita menyambung kepada orang yang terdekat dengan kita, wabil khusus kepada ibu bapak kita. Ya. Jadi jangan sampai orang lain kita silaturahimi, ternyata ibu bapak kita tinggalkan. Yang kedua, silaturahim bukan dalam hal maksiat. Bentuk silaturahim adalah di antaranya bukan cuma datang berkunjung, tapi adalah berbagi rezeki yang Allah berikan kepada kita. Misalkan Bapak di Abu Dhabi, kalau untuk datang ke Indonesia jauh dan lain sebagainya, maka bisa bentuk silaturahim itu adalah kita membantu mereka. Ya. Nah, ini bagaimana dengan proyek-proyek yang lain, mereka-mereka yang lain yang membutuhkan? Saya kira tinggal dibagi saja berdasarkan daripada proporsinya masing-masing. Ya. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Syukran Pak Ustaz. Ini kata Pak Ruli di Oman sudah azan maghrib. Silakan Pak Ruli. Masya Allah, ini ada yang dari Oman, ada yang dari Kuwait, ada yang dari Malaysia juga. Ya, saya lihat dari Australia. Barokah insya Allah. Oke, seperti di awal, mungkin kita akan tutup di sekitar 10 menit lagi dari sekarang untuk menyiapkan jamaah untuk sholat maghrib di Abu Dhabi. Selanjutnya, untuk memanfaatkan waktu, masih ada pertanyaan lagi di kolom komentar dari Pak Dudi. Mohon izin saya bacakan. Bagaimana dengan salah satu hadis yang mengatakan bahwa aku dan orang miskin seperti dua jari ini di surga, dan ada keterangan bahwa orang miskin itu lebih mudah masuk surga karena mudah hisapnya. Apakah ini menggambarkan bahwa orang miskin lebih mudah untuk masuk surga?
bagaimana kita bijak menyikapi harta ini dari Pak Dudi di Kuwait. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kang Dudi yang dimuliakan Allah, nih akang kita dari Kuwait. Pembahasan yang cukup panjang ya. Kalau kita baca dalam literatur ataupun kitab-kitab para ulama, mana yang lebih afdol? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Nah ini Masya Allah ya, pembahasan yang panjang sekali kan, antara mana yang lebih utama, orang kaya tapi bersyukur, artinya dia bersedekah, dia berinfak, ya, subhanallah, amal-amalnya dia menyekolahkan orang, dia kemudian membantu ini dan itu, saudaranya dia kuliahkan, anak yatim dia biayai dan lain sebagainya. Ini juga kan pahalanya besar, ya. Atau orang miskin yang bersabar, ya, dia bersabar. Ya. Para ulama berbeda pendapat itu melihat dari berbagai macam hal. Ya. Yang pertama melihat dari kebermanfaatan. Kalau melihat dari kebermanfaatan, maka orang kaya yang bersyukur ini lebih utama. Ya. Karena dengan harta yang dia miliki, kemudian dia bersyukur, maka subhanallah. Ya. Dia bisa membantu orang miskin, dia bisa menyekolahkan orang, dia bisa membuka tempat orang menghafal Quran, dia bisa kemudian mengumrohkan orang, dia bisa macam-macam. Jadi dari segi kebermanfaatan, maka orang kaya yang bersyukur lebih utama. Tapi kan ada juga ulama yang melihat tentang bagaimana nanti dihisab. Bagaimana nanti perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau melihat dari apa yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang miskin karena hartanya sedikit, hisabnya jadi lebih ringan. Jujur mohon maaf, saya kalau ke Australia, saya kalau ke Amerika, ya, khususnya itu ya, ke Australia dan ke Amerika itu relatif nggak mau banyak bawa macem-macem. Ya. Karena kenapa? Kalau baggage-nya itu banyak, itu di karantinanya, aduh lama sekali. Ya. Banyak kalau misalnya mau ke Australia atau ke Amerika itu yang, Ustadz, aduh saya kangen ikan asin. Ustadz, saya kangen dengan jengkol. Ustadz, saya kangen dengan durian atau yang lain. Saya katakan, aduh mohon maaf, saya nggak mau bawa makanan-makanan karena ketika dideklar itu repot sekali ngejelasinnya. Ya. Repot sekali ngejelasinnya. Saya cerita ini mohon maaf karena itu pronunciation saya kurang bagus. Jadi waktu saya mau ke Australia, ada masjid di sana yang mencetak kop surat, ya, kop surat. Jadi logonya logo sana dicetak di Indonesia, di Jakarta. Kemudian juga ada kayak semacam kwitansi tanda terima. Jadi mereka bilang, Ustadz, tolong bawain ya. Oke, saya bilang. Ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika kemudian saya di karantina, jadi ketika landing di Australia, kemudian ketika di karantina mereka lihat koper saya kok, ya. Kemudian mereka tanya, apa ini? Ya. Waktu itu saya jawab paper. Paper itu dalam bahasa saya, bayangan saya itu kertas. Ya. Tapi ternyata Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, mereka, ya, maaf nih orang Australia itu pronunciation-nya R-nya nggak begitu tebal, sehingga ketika saya tebalkan paper, yang dalam benak mereka tuh lada. Ya. Jadi mereka tuh bingung, segitu beratnya kok bawa lada sampai dibongkar. Ya. Di mana paper katanya? Di mana? Waduh, saya juga bingung. Loh kok jadi masalah begini? Akhirnya kemudian saya tunjukin ini. Oh, katanya ini ternyata kertas. Jadi paper antara kertas dengan lada itu. Jadi saya bilang, aduh, saya nggak mau dititipin macam-macam, ribet saya bilang, repot ketika declare-nya. Ya. Nah, pandangan yang kedua, para ulama melihat bahwa ya, orang miskin nanti karena hartanya sedikit pada saat hisab ya ringan karena nggak ada yang ditanya. Ya. Disinilah mereka melihat bahwa orang miskin yang bersabar itu lebih utama. Ya. Jadi Kang Dudi, bahwa ini merupakan pembicaraan para ulama sejak dulu, mana yang lebih utama antara orang kaya bersyukur, antara orang miskin bersabar. Ya. Jadi saya kira saya masih belum mendapatkan kesimpulannya. Cuma kalau dilihat dari kebermanfaatan, maka orang kaya yang bersyukur itu lebih utama. Tapi kalau dilihat nanti
berat ringannya pada saat hisab, maka orang miskin yang bersabar itu lebih ringan pada saat hisabnya. Demikian saya kira, wallahu a'lam. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi dari Pak Aldi Andri Nasution di kolom komentar. Assalamualaikum Pak Ustadz, apabila kita punya utang, terus punya harta buat bayar hutang, tetapi kalau semua harta dipakai buat bayar hutang, sisa harta kurang buat biaya hidup bulanan. Apakah bayar hutangnya boleh ditunda atau dicicil? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Pertanyaan yang bagus sekali tentang hutang, ya. Saya ingin berwasiat kepada diri saya pribadi dan juga kepada hadirin semuanya tentang hutang. Hutang ini berat sekali, ya. Jadi saya berharap yang punya hutang segeralah untuk melunasinya walaupun tidak ditagih, ya. Nah, masuk kepada pembahasan tadi, kalau kita punya uang, mana yang kita prioritaskan antara membayar hutang tapi kurang untuk keperluan kita, ataukah kita cicil? Maka yang pertama adalah sebagaimana yang Nabi SAW jelaskan, al-mu'minuna ala syurutihim. Orang beriman itu ya harus menunaikan apa yang menjadi syarat pada saat dia berhutang. Ya. Jadi pada saat dia berhutang, apakah hutangnya itu jatuh tempo dan harus cash seluruhnya kita bayar, ataukah boleh untuk kemudian kita cicil? Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau memang ternyata pada saat kita akan membayar dan berpengaruh dalam kehidupan bulanan kita, maka kita bisa sampaikan kepada mereka. Ya. Kita sampaikan kepada yang memberikan pinjaman. Misalkan, Mas, insya Allah saya ada uang yang pernah saya pinjam ke Mas. Ya. Katakanlah 10 juta. Tapi kalau saya bayar semuanya, ini saya bulan ini perlu buat anak sekolah, perlu untuk buat bayar elektrik atau listrik. Bagaimana kalau saya cicil? Coba komunikasikan. Sehingga yang memberi hutang juga nyaman, kitanya juga nyaman. Ya. Kalau yang memberikan hutangnya itu paham, maka Nabi SAW memberikan janji yang luar biasa kepada orang-orang yang memberikan penangguhan kepada orang yang berhutang. Ya. Jadi kembali Pak, bahwa kalau memang akan mengganggu daripada kehidupan bulanan Bapak, maka sampai kepada orang yang memberikan pinjaman itu, bagaimana kalau minta tempo dan membayar sebagian daripada hutang saat ini, dan insya Allah akan dibayar pada saat yang lain. Ya. Dan bagi orang yang menghutangi, hendaklah ingat bahwa Nabi SAW memberikan keutamaan bagi orang-orang yang memberikan kelapangan waktu kepada orang yang berhutang kalau memang dia betul-betul kesusahan. Ya, saya kira demikian. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih pada Pak Ustadz yang telah menyampaikan sharing ilmu yang sangat bermanfaat di kajian kali ini. Kita sekarang memasuki sesi penutupan acara. Terima kasih juga kepada para jamaah yang antusias bertanya dan juga menghadiri kajian ini dari awal. Sebelum kita sampai ke acara doa penutup, kami dari KMMI ingin memberikan beberapa informasi, yaitu kajian kali ini adalah kajian mingguan. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin antusiasme untuk menimba ilmu, bisa menghadiri kajian yang sama di minggu depan setiap hari Sabtu. Pada asar biasanya kajian akan dibuka sekitar pukul 16.30 waktu Abu Dhabi. Kedua, juga bagi para jamaah yang ingin menyimak kajian-kajian bermanfaat sebelumnya dari Pak Ustadz Dr. Agustiawan, bisa melihat link di YouTube yang sudah kita share di kolom komentar ini. Dan juga ketiga, bagi Bapak Ibu yang ingin berinfak untuk kegiatan dakwah KMMI, bisa mengisi form yang kita bagikan juga di kolom komentar ini.
Untuk selanjutnya nanti para pengurus KMMI akan menghubungi Bapak Ibu yang ingin menjadi donatur atau ingin berinfak. Kurang lebih begitu pengumumannya. Sekarang kita memasuki akhir acara. Silakan pada Pak Ustadz untuk membacakan doa penutup majelis. Silakan, tafadhol Pak Ustadz. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, mari kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna illa hubbik. Allahumma adfa'anna al-waba wal bala wal ghala wal zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa a'li bi fadlika kalimatal haqqi wad din. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa bi fadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit semuanya. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih banyak. Ya, syukran. Assalamualaikum. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.